Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusmiati, penyuluh hukum pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Saya akan memberikan penyuluhan hukum secara online dengan materi jerat hukum bagi mereka yang menolak dikarantina. Sebelumnya saya akan memberikan ulasan tentang virus corona. Virus corona sebagai bencana non-alam. Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mendefinisikan bencana non-alam sebagai bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Dengan diterbitkannya keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia, pemerintah telah menegaskan bahwa penyebaran virus corona adalah bencana non-alam berupa wabah penyakit. Wabah penyakit telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Salah satu bentuk penanggulangan penyebaran virus corona yang akan saya terangkan hanya terbatas pada karantina dan pembatasan sosial. Karantina dan pembatasan sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pertama, mengenai karantina. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi dan atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan atau barang di sekitarnya. Berdasarkan pengertian di atas, karantina dapat dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Menurut pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular, tindakan karantina dilakukan di sarana pelayanan kesehatan atau di tempat lain yang telah ditentukan. Karantina dilakukan baik terhadap penderita penyakit wabah maupun orang sehat. Tindakan terhadap penderita dilakukan tidak hanya ditujukan semata-mata untuk menyembuhkan, tetapi sekaligus untuk mencegah agar penderita tersebut tidak menjadi sumber penularan penyakit dan meluas pada warga masyarakat. Sedangkan tindakan terhadap orang sehat dilakukan agar orang tersebut tidak menjadi sakit dan pembawa penyakit. Kedua, mengenai pembatasan sosial. Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Tindakan pencegahan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah. Namun patut diperhatikan bahwa pembatasan sosial berskala besar ini hanya ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Terkait dengan wabah corona, Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02-Menkes-202-2020 tahun 2020 tentang protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan coronavirus DC atau COVID-19 telah menghimbau mereka yang sakit untuk tidak pergi bekerja, ke sekolah, atau ke ruang publik untuk menghindari penularan virus corona ke orang lain di masyarakat.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukuman bagi yang tidak mentaati upaya penanggulangan penyebaran virus corona. Baik upaya karantina maupun pembatasan sosial berskala besar adalah bagian dari upaya pemerintah dalam penanggulangan penyebaran virus corona. Sebagai masyarakat sipil pun, setiap orang berperan serta dalam pelaksanaan upaya penanggulangan wabah. Peran serta tersebut dilakukan dengan: 1. Memberikan informasi adanya penderita atau tersangka penderita penyakit wabah. 2. Membantu kelancaran pelaksanaan upaya penanggulangan wabah. 3. Menggerakkan motivasi masyarakat dalam upaya penanggulangan wabah dan kegiatan lainnya. Jika ada pihak-pihak yang tidak mengindahkan imbauan untuk karantina maupun pembatasan sosial, maka pihak tersebut dapat dianggap tidak berperan serta dalam penanggulangan wabah virus corona. Dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 telah mengancam bahwa 1. Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Kemudian, 2, barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp500.000. Kemudian yang ketiga, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah pelanggaran. Dan patut juga diperhatikan bahwa perbuatan yang dapat dijerat dengan sanksi pidana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 yang selengkapnya berbunyi: upaya penanggulangan wabah meliputi 1. Penyelidikan epidemiologis. 2. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita yang termasuk tindakan karantina. 3. Pencegahan dan pengebalan. 4. Pemusnahan penyebab penyakit. 5. Penanganan jenazah akibat wabah. 6. Penyuluhan kepada masyarakat. 7. Upaya penanggulangan lainnya. Maka jika ada pihak-pihak yang menolak dikarantina atau tidak mematuhi imbauan pembatasan sosial, maka dapat diduga menghalangi upaya penanggulangan penyebaran virus corona. Selain itu, pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Demikian penyuluhan hukum online yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.